Selamat datang kembali di 97 Sport Channel. Berikut ini skema Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Di video kali ini juga dilengkapi dengan sistem pembagian tiket lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Sebelum mulai videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan berita seputar sepak bola paling update hanya di channel ini. Berikut ini pembagian 48 tiket lolos Piala Dunia 2026. Yang pertama kita membahas di zona Asia atau AFC. Di zona Asia sendiri ada 8 negara yang akan lolos ke Piala Dunia 2026, artinya lolos langsung di babak kualifikasi, dan satu negara lagi akan masuk ke babak playoff antar konfederasi. Kemudian di zona Amerika Utara atau CONCACAF. Di zona Amerika Utara, terdapat 6 tim yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026 dan 2 negara lagi masuk ke babak playoff. Dari 6 negara tersebut, 3 negara sudah masuk ke Piala Dunia 2026 karena sudah menjadi tuan rumah. Di antaranya ada Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tersisa 3 slot dan 2 slot di babak playoff. Kemudian di zona Afrika atau CAF. Di zona Afrika sendiri, terdapat 9 negara yang akan lolos ke Piala Dunia 2026 dan 1 negara ke babak playoff. Kemudian di zona CONMEBOL atau Amerika Selatan. Di zona CONMEBOL, terdapat 7 tim yang akan lolos ke Piala Dunia 2026 dan 1 tiket di babak playoff. Kemudian di zona Eropa atau UEFA. Di zona Eropa sendiri, terdapat 16 negara yang akan dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Kemudian untuk Oseania atau AFC, terdapat 1 negara yang akan lolos ke Piala Dunia 2026 dan 1 lagi ke babak playoff. Kemudian tersisa 2 slot lainnya di babak playoff. 2 slot di babak playoff diperebutkan 2 wakil CONCACAF, 1 CAF, 1 CONMEBOL, 1 AFC, dan 1 dari OFC. Dengan ini, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Berikut ini skema lolos Piala Dunia zona Asia. Di skema lolos Piala Dunia zona Asia terdapat 5 putaran atau 5 ronde. Di ronde pertama ini, kala itu Timnas Indonesia menghadapi Timnas Brunei Darussalam. Kemudian di ronde kedua, atau putaran kedua yang sedang Timnas Indonesia jalani sekarang ini, di ronde kedua terdapat 36 tim atau 36 negara dibagi dalam 9 grup dengan sistem kompetisi penuh. Juara grup dan runner-up fase grup lolos ke Piala Asia 2027 dan lolos ke ronde ketiga. Di ronde kedua sendiri atau putaran kedua, Timnas Indonesia saat ini sudah meraih 7 poin total dari 4 pertandingan. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 3 poin tambahan dari laga Timnas Irak atau Timnas Filipina supaya lolos ke Piala Asia 2027 dan ke putaran ketiga atau ronde ketiga. Di ronde ketiga nanti, 18 tim akan dibagi menjadi 3 grup dengan sistem kompetisi penuh. 2 tim paling atas klasemen akan lolos ke Piala Dunia 2026. Artinya, dari 18 tim ini akan dibagi menjadi 3 grup, masing-masing 6 negara. 2 tim paling atas klasemen akan lolos ke Piala Dunia 2026. Jika Timnas Indonesia menjadi juara grup di ronde ketiga ini, maka Timnas Indonesia akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut kalian, dapatkah Timnas Indonesia menjadi juara grup di ronde ketiga atau putaran ketiga kali ini? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Kemudian ronde keempat atau putaran keempat. Peringkat ketiga dan keempat pada ronde ketiga yang tadi kita bahas akan dibagi menjadi 2 grup. Artinya, masing-masing tim akan diisi 3 negara. Pertandingan atau laga dimainkan di tempat netral, hanya sekali berhadapan. Juara grup lolos ke Piala Dunia 2026. Artinya, hanya juara grup yang akan dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Kemudian kita membahas di ronde kelima atau putaran kelima di skema terakhir. Runner-up grup ronde keempat yang tadi kita bahas akan saling berhadapan pada laga 2 leg. Tim yang menang lolos ke Piala Dunia 2026, tim yang kalah akan bermain di playoff antar konfederasi. Mudah-mudahan Timnas Indonesia tidak masuk ke ronde kelima atau putaran kelima dan sudah masuk ke Piala Dunia lewat putaran ketiga tadi.
Selanjutnya, kita membahas klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran kedua. Klasemen sementara di putaran kedua di grup A, di posisi pertama ada timnas Qatar dengan 12 poin, kemudian di posisi kedua ada timnas India dengan 4 poin, di posisi ketiga ada timnas Afghanistan dengan 4 poin, dan di posisi keempat ada timnas Kuwait dengan 3 poin. Di grup A sendiri, baru timnas Qatar yang sudah dipastikan lolos ke ronde ketiga atau putaran ketiga. Kemudian klasemen di grup B, di posisi pertama ada timnas Jepang dengan 12 poin, kemudian di posisi kedua ada timnas Suriah dengan 7 poin, di posisi ketiga ada timnas Korea Utara dengan 3 poin, di posisi keempat ada timnas Myanmar dengan 1 poin. Di grup B, timnas Jepang sudah lolos ke ronde ketiga atau putaran ketiga. Kemudian klasemen di grup C. Klasemen di grup C, di posisi pertama ada timnas Korea Selatan dengan 10 poin, di posisi kedua ada timnas Cina dengan 7 poin, di posisi ketiga ada timnas Thailand dengan 4 poin, di posisi keempat ada timnas Singapura dengan 1 poin. Klasemen di grup C sendiri, baru timnas Korea Selatan yang sudah meraih 10 poin dan sudah lolos ke ronde ketiga atau putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Kemudian klasemen di grup D, di posisi pertama ada timnas Kirgistan dengan 9 poin, di posisi kedua ada timnas Oman dengan 9 poin, di posisi ketiga ada timnas Malaysia dengan 6 poin, di posisi keempat ada timnas China Taipei dengan 0 poin. Timnas China Taipei sendiri sudah dipastikan gugur ke putaran ketiga atau ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian klasemen di grup E, di posisi pertama ada timnas Iran dengan 10 poin, dan di posisi kedua ada timnas Uzbekistan dengan 10 poin, di posisi ketiga ada timnas Turkmenistan dengan 1 poin, di posisi keempat ada timnas Hong Kong dengan 1 poin. Klasemen di grup E ini, timnas Iran dan timnas Uzbekistan sudah dipastikan lolos ke ronde ketiga atau putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan negara yang sudah dipastikan gugur ada timnas Turkmenistan dan timnas Hong Kong. Kemudian klasemen di grup F, di posisi pertama ada timnas Irak dengan 12 poin, kemudian di posisi kedua ada timnas Indonesia dengan 7 poin, di posisi ketiga ada timnas Vietnam dengan 3 poin, di posisi keempat ada timnas Filipina dengan 1 poin. Klasemen di grup F ini, timnas Irak sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga atau ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 12 poin. Sedangkan timnas Indonesia saat ini meraih 7 poin dari 4 pertandingan. Jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas Irak atau Filipina, maka timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 dan lolos ke Piala Asia 2027. Kemudian klasemen di grup G, di posisi pertama ada timnas Arab Saudi dengan 10 poin, di posisi kedua ada timnas Yordania dengan 7 poin, di posisi ketiga ada timnas Tajikistan dengan 5 poin, dan di posisi keempat ada timnas Pakistan dengan 0 poin. Di grup G sendiri, belum ada yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian klasemen di grup H, di posisi pertama ada timnas Uni Emirat Arab dengan 12 poin, kemudian di posisi kedua ada timnas Bahrain dengan 9 poin, sementara di posisi ketiga ada timnas Yaman dengan 3 poin, di posisi keempat ada timnas Nepal dengan 0 poin. Di grup H sendiri, baru timnas Uni Emirat Arab yang sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga atau ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara timnas Nepal sudah dipastikan gugur. Kemudian klasemen di grup I, di posisi pertama ada timnas Australia dengan 12 poin, kemudian di posisi kedua ada timnas Palestina dengan 7 poin, di posisi ketiga ada timnas Lebanon dengan 2 poin, dan di posisi keempat ada timnas Bangladesh dengan 1 poin.